Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat-sobat kreatif dimanapun sobat kreatif berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Sobat-sobat kreatif semua, hari ini seperti biasa kita akan membawa seorang narasumber ya yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita, ya, berada di ide podcast, ya, podcast kebanggaan kita. Ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Ini narasumber kita sudah hadir di sini. Sebelumnya akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Narasumber kita yang hadir pada hari ini adalah Bapak Abdul Faris Naim SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMPIT Al-Haraki. Betul ya Pak Faris ya? Betul Pak. Jadi perlu kami informasikan terlebih dahulu Pak Faris bahwa Kota Depok ini pada tanggal 5 Juni 2023 sudah dinominasikan oleh Kementerian Parekraf Republik Indonesia, oleh Mas Menteri sendiri, Mas Menteri Sandiaga Uno, bahwa Depok ini mewakili kota di Indonesia. Dua kota di Indonesia ini akan mewakili ke ajang internasional UNESCO, yaitu UCCN, UNESCO Creative Cities Network. Jadi memang jaringan kota kreatif dunia yaitu di UNESCO. Nah harapannya insya Allah nanti di tanggal 31 Oktober kita akan ada pengumuman Pak. Mudah-mudahan kita dapat predikat tersebut Pak. Amin, amin. Bisa masuk jejaring UNESCO. Amin. Nah, salah satu faktor utama kita bisa dinominasikan adalah kolaborasi, salah satunya ada dari dunia pendidikan, Pak. Makanya kita undanglah Bapak hadir di sini, Al-Haraki salah satunya untuk menceritakan kisah suksesnya, Pak. Sukses story dari Al-Haraki. Ya, seperti apa nanti akan kita bahas itu. Yang kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita akan membahas terkait kota kreatif city itu sendiri. Baik, Pak Faris. Iya, Pak. Pertama kami ingin perkenalan secara personal dulu. Baik. Monggo Pak Faris bisa dijelaskan siapa Pak Faris dan apa kegiatannya saat ini. Baik, terima kasih Pak Fatir. Salam kenal, saya biasa disapa dengan Pak Faris di sekolah. Saya berasal dari SMP Al-Haraki, salah satu sekolah yang ada di radius sangat dekat dengan pusat pemerintahan Kota Depok, yang alhamdulillah cukup sering juga main ke kantor dinas, dan kami juga cukup sering dikunjungi oleh Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan maupun dari Kota Depok. Saya diamanahkan di Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sejak tahun 2019 Pak, sampai tahun ini alhamdulillah sudah menuju 4 tahun dan sudah mencoba seperti Kota Depok mencari ide-ide kreatif. Mantap. Khususnya di pendidikan. Siap. Mulai dari kurikulum 2013, lalu ada tantangan dari Allah berupa pandemi sehingga kurikulum berubah menjadi kurikulum darurat. Dan akhirnya kami final di tahun kemarin mendapatkan predikat sekolah penggerak angkatan kedua secara nasional, dan di Depok salah satu yang pertama di Kota Depok di gelombang pertama. Dan sejak saat itu 2022 kami menggunakan kurikulum Merdeka sampai tahun ini insya Allah. Mantap, alhamdulillah. Masih betah ya Pak di Al-Haraki ya? Masih betah di Kota Depok mungkin lebih tepatnya. Betah ya. di Kota Depok. Lebih betah di Kota Depok biasa. ya Pak. Siap. Apa Pak yang membuat betah Pak? Iya, Depok buat saya menjadi rumah kedua ya, selain rumah asli saya. Karena di Depok ini selain cuacanya mirip-mirip Bogor, tapi nggak terlalu sedingin Bogor. Mirip-mirip Jakarta tapi tidak sepanas Jakarta. Jadi ada di tengah-tengah Pak. Itu yang sepertinya membuat saya jadi ingin setiap hari di Kota Depok Pak. Luar biasa. Ya. Ujung-ujungnya saya harus masuk ke sekolah hampir setiap hari Pak. Harus setiap hari Pak. Ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Jadi Depok ini memang
tempat yang luar biasa, Pak. Betul, betul. Mudah-mudahan Bapak juga makin betah di sini dan yang tadi Bapak bilang inovasinya makin banyak. Amin, amin. Nah, nyambung ke situ nih, Pak. Kalau Bapak sekarang kan di SMP IT Al Haraki, SMP-nya ya, Pak. Betul, SMP-nya, Pak. Coba cerita dong, Pak. Di Al Haraki ngapain aja nih? Baik, di SMP Al Haraki kami sekolah baru sebenarnya, Pak. Di tahun 2011 kami berdiri, 2012 kami mendapatkan siswa pertama di angkatan pertama, kurang lebih alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat Kota Depok sebanyak 60 siswa. Sampai tahun ini di 2023 kami sudah mau buka penerimaan siswa baru kembali untuk angkatan terbaru di tahun 2024. Di kurang lebih berarti sudah 13 tahun, Pak ya. 13 Sejak 2011 menuju 13 tahun kami mencoba menjadi sebuah sekolah yang mau dipilih oleh masyarakat Kota Depok khususnya. Walaupun alhamdulillah sampai saat ini banyak juga dari sekitar Kota Depok yang ke sekolah kami untuk memberikan opsi lain, sekolah kreatif, sekolah inovatif yang berfokus pada kemampuan siswa dan perkembangan kompetensi siswa. Sejak awal berdiri kami memberikan sebuah tagline untuk sekolah kita sendiri khususnya di SMP adalah Entrepreneur School, Pak. Oke. Kami menyebut diri kami adalah Entrepreneur School karena kita punya 6 mata pelajaran wajib yang bertema entrepreneur. Dimana kalau kita berbicara entrepreneur, kita pasti berbicara yang namanya kreatif, inovatif, mandiri, dan kolaborasi. Nah, di 6 pelajaran ini kita bagi ke 3 tahun. 1 tahunnya ada 2 mata pelajaran. Di kelas 7 itu ada cooking dan fotografi. Di kelas 8 event organizing dan broadcast dan programming animasi. Di kelas 9 broadcasting dan designing. 6 mata pelajaran ini dipelajari oleh siswa. Dan itu wajib. Dan itu wajib, bukan pilihan. Ada porsi 2 jam pelajaran setiap pekannya. Selama setahun mereka belajar, mereka akan praktik di sekolah. Dan nanti di kelas 9 kita punya program namanya internship kurikulum. Nah, ini program magang sebenarnya, betul. Magang, tapi tidak selama kakak kelasnya di SMK. Kita hanya 3 hari, Bapak. Magang di mana tuh? Kita sudah kerjasama terakhir di tahun 2022 kemarin dengan 12 tempat profesional dari 6 mata pelajaran tadi. Jadi siswa boleh milih. Boleh pilih. Dari 6 itu. Dari 6 karena itu mereka sudah, boleh pilih. Karena mereka sudah melakukan itu semua. Betul, ya. mereka sudah belajar semua selama 3 tahun. Di akhir kelas 9 mereka akan magang kurang lebih 3 hari. Boleh pilih mana bidang yang dia sukai. Sehingga nanti ketika dia magang di sana sudah pilihan masing-masing dan harapannya mereka jadi lebih tahu bagaimana sih dunia kerja, dunia profesional yang nyata, yang berbeda dari dunia kelas yang selama ini mereka tahu. Sayang cuma 3 hari ya? Cuma 3 hari, Pak. Takutnya kalau lebih lama nanti kami lebih lama lagi lulusnya, Pak. Karena sejauh ini pendidikan betul, di SMP belum ada yang mengenal sampai 4 tahun. Kalau SMK mungkin sudah ada yang 4 tahun, Pak ya. 1 tahunnya bisa untuk magang. Nah, kami di SMP baru 3 hari untuk mengadakan tersebut. Dan kami bekerja sama dengan banyak UMKM yang ada di Kota Depok. UMKM yang luar biasa inovatif dan kreatif, yang mampu bersaing dan mau menerima kami dari dunia pendidikan yang mungkin cukup jarang kita temukan dunia SMP anak-anak untuk magang selama 3 hari. Dan mereka akan belajar cukup detail bagaimana seluk-beluk profesi tersebut sampai bidang usahanya, Pak. Ini inspirasinya sebenarnya dari mana, Pak? Untuk kegiatan 6 bidang tersebut, kemudian sampai magang itu inspirasi dari mana sebenarnya? Inspirasinya sebenarnya kita mengambil ketika sekolah ini diadakan, tim yang membuat ide ini muncul adalah melihat kebutuhan di masyarakat, Pak. Kebutuhan di masyarakat di mana di sekolah-sekolah di Kota Depok ini cukup banyak yang sudah mengajarkan pelajaran pada umumnya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain.
Juga kita melihat banyak orang tua yang kalau bagi rapor yang ditanya adalah nilai matematikanya, Iya. nilai bahasa Inggrisnya bagaimana, Betul. nilai IPA-nya bagaimana. Kalau satunya jelek, biasanya nilai yang lain tidak dilihat. Tidak dilihat. Maka kami hadir dengan salah satu wajah baru, pilihan baru di Kota Depok dengan entrepreneur kurikulum yang kami miliki, sehingga orang tua bisa melihat sisi lain dari anak. Betul. Bahwa anak yang tidak jago matematik, mungkin dia luar biasa di fotografi. Betul. Mungkin yang tidak jago di bahasa Inggris, tapi kemampuan broadcastingnya luar biasa. Ya. Bisa jadi anak yang tidak suka di science, tapi programming animasinya luar biasa. Ya. Nah, itu banyak kita temukan di siswa-siswi kita, Bapak. Dan pada akhirnya ketika mereka lulus dari SMP, opsinya tidak hanya SMA, IPA atau IPS. Iya, betul. Tetapi mereka bisa lebih luas melihat ada SMK di sana. Iya. Di Kota Depok punya SMK dengan luar biasa jurusan yang ada, sehingga menjadi wawasan tersendiri untuk siswa, untuk anak-anak, maupun untuk orang tua. Sehingga nanti ketika melanjutkan pendidikan, tidak lagi terpaku hanya IPA dan IPS. Tapi masih banyak jurusan-jurusan yang menuntut siswa untuk kreatif. Betul. Yang menuntut siswa untuk inovatif. Nah, kita hadirkan di jenjang SMP, Bapak. Ya, alhamdulillah 12 sampai 13 tahun ini kami berdiri, sudah cukup banyak anak-anak kami yang lulus melanjutkan di SMK. Bahkan sudah ada yang bisa membuat wirausaha sendiri. Sudah membuat lapangan kerja untuk teman-temannya. Bahkan ada satu murid kami yang memang dari kelas 7 dulu luar biasa fokus di fotografi. Orang tua support, dibuatkan studio di rumah. Dan sekarang dia punya karyawan untuk mengurus studio fotografinya di rumah itu. Wah, luar sekarang biasa. sedang semester 3, menuju semester 4. Dan itu salah satu mimpi kami memang ketika membuat sekolah ini ada di Kota Depok. Jadi pas sekali memang ya, sekolah entrepreneur ya. Luar biasa, Pak. Betul. Jadi ini nih kisah-kisah sukses ya. Artinya pendidikan itu kan tidak hanya kemudian menjadi pintar semata, tapi kemudian itu membekali ya. 6 bidang itu luar biasa, Pak. Saat ini itu jadi apa? Jadi inceran. Orang primadona tuh untuk kemudian di cookingnya, di desainnya ya. Luar biasa, Pak. Betul, nah, itu betul. Tadi saya sampaikan tadi kenapa hanya cuma 3 hari, kan sayang banget tuh ya, Pak. Padahal kalau memang mereka ini masalah baru SMP ya, Pak. Betul, baru SMP, Ini Pak. baru SMP, Pak. Baru SMP. Baru SMP sudah sedemikian rupa dibuka wawasannya. Betul. Ya. Orang tua gimana tuh, Pak, tanggapannya biasanya? Kalau kita melihat tanggapan dari orang tua setelah kegiatan, alhamdulillah banyak yang mendukung, banyak yang support. Bahkan kalau anaknya memang praktik internship kurikulum di tempat cooking biasanya, karena kita kerjasama dengan beberapa brand UMKM di Kota Depok, terkadang ada orang tua yang pura-pura beli, Pak. Karena mau melihat bagaimana kegiatan siswa. Karena saat siswa internship kami tidak izinkan orang tua menemani. Karena saat 3 hari itu sebenarnya siswa sedang belajar. Hanya bedanya kelasnya kita ubah, kita pindah dari SMP Telharaki ke tempat-tempat profesional tersebut. Dari situ alhamdulillah luar biasa respon orang tua, dan yang bisa kami sampaikan respon yang luar biasa juga adalah bagaimana nama SMP Telharaki mulai dikenal banyak masyarakat. Itu terbukti dari proses pendaftaran kita yang semakin tahun semakin banyak peminat dan semakin cepat tutup, Pak. Semakin cepat tutup. Semakin cepat tutup. Tahun lalu kita buka di September awal. Kuotanya berapa, Pak? Hanya 124, Pak. 124 untuk siswa baru. Tahun lalu kita buka pendaftaran siswa baru di bulan September awal. Alhamdulillah pertengahan Oktober sudah tutup untuk 124 siswa. Untuk 124. Iya. Oke. Jadi memang ini inline, Pak, dengan program Pemkot Depok. Jadi kalau menurut data PDRB ekonomi kreatif kita itu pertama itu di bidang kuliner, Pak. Betul. Yang kedua fashion. Kalau fashion tadi mohon maaf saya agak lupa tadi. Fashion ada, Pak, di ada, yang 6 itu. Betul. Masuknya kita masuk di designing ya, Pak. Di designing ya. Betul, di kelas 9. Jadi memang udah
tepat banget itu. Jadi Alhamdulillah. data itu bunyi ya karena salah satunya unsurnya terpenuhi juga dari Betul. teman-teman. Bayangkan dari SMP, sejak SMP sudah dibangun mindsetnya untuk kemudian jadi entrepreneur. Betul. Saya kemarin baca Pak, ada sebuah artikel ya, itu terkait katanya dikunjungi Google atau gimana tuh Pak? Oh, ada iya. Google-nya gimana? Ada Google-nya Pak ya, Iya. betul sekali. Jadi poin akhirnya memang alhamdulillah kami di SMP Talharaki secara khusus mendapatkan salah satu predikat yang tidak semua sekolah bisa miliki, yaitu Google Reference School, di mana kami Itu yang ngasih Google? yang ngasih Google Asia Pasifik, yang asesmen ke kami juga langsung dari perwakilan Google Asia Pasifik itu dan Google certified Indonesia. maksudnya, sudah tersertifikasi. Betul, di website Oke. Google sudah bisa dicek kalau kita mencari keyword di Google. Oke. Google itu Google School Reference. Hmm. Nanti sudah ada websitenya. Ketika kita klik ada nama SM Talharaki menjadi sekolah yang terbaru yang mendapatkan predikat tersebut. Dan kita adalah sekolah kelima dari seluruh sekolah di Indonesia. Sekolah kelima Sekolah dari seluruh kelima. Indonesia. Dari seluruh Indonesia. Luar biasa. Itu kalau 5 itu di Depok Di Jawa Barat ada 2, ada 2, satu di Jawa Barat, Bandung, Bandung. satu di Kota Depok. Jadi di Depok ini baru Baru Haraki. Haraki, betul. Luar biasa. Kasih pelos dong teman-teman semua. Ya. Kita bersyukur nih. Ya, kita dapat tamu kehormatan, Pak Faris bisa hadir, bisa ngejelasin ini. Mudah-mudahan kita berharap ya, bukan cuma Al-Haraki aja, Pak. Betul, amin. Ya, Pak. Kita bisa menularkan dengan teman-teman Betul, di Pak. sekolah lain. Betul. Jadi bagaimana caranya agar apa yang sudah dicapai Al-Haraki ini bisa direplikasi, Pak, Betul oleh sekali. sekolah-sekolah lain. Betul. Karena ini luar biasa, Pak. Ini satu hal yang harus dicontoh dan mudah-mudahan Al-Haraki bisa ngasih ya, bisa ngasih guidance-nya agar apa? Agar sekolah-sekolah di Kota Depok juga sama, Pak. Seperti Amin, itu. insya Allah. Kami dengan senang hati Bapak untuk bisa berbagi dengan teman-teman di Kota Depok khususnya, karena memang kami juga sudah membuka cukup banyak studi banding khususnya terkait dengan bagaimana cara menuju Google Reference School tersebut. Oke. Karena kalau saya boleh cerita sedikit Pak, Silakan, Pak. bagaimana Iya. perjalanan kami untuk sampai di predikat tersebut. Sejak awal sekolah ini berdiri di 2011, lalu ada siswa pertama di tahun 2012, kami memang sudah mencanangkan 6 mata pelajaran tadi dengan tujuan membuat pilihan lain dari orang tua, bahwa pelajaran tidak hanya pelajaran yang itu-itu saja. Yang kedua, kami juga meningkatkan dan mengenalkan secara dini penggunaan IT dalam pembelajaran. Nah, sejak tahun 2012, kami sudah memberikan free device laptop untuk siswa yang masuk ke sekolah kami. Jadi itu free. Itu free, sudah termasuk ke dalam Biaya bahan sekolah. pembelajaran Oh, bahan kita. Oke. Dan di sana kita sudah mulai biasakan pembelajaran dengan digital. 2012, 13 dan terus sampai 2020 bulan 2019, mohon maaf. Sampai di tahun 2019 kita mencoba mencari inovasi lain dengan device-device yang ada, dengan OS yang sudah biasa kita gunakan, katakanlah Windows. Tapi kita butuh device dan OS yang khusus untuk belajar. Setelah kita riset, ternyata ada salah satu produk dari Google yang memang dikhususkan untuk dunia pendidikan. Ya, pendidikan. OS-nya bernama Chrome OS dan device-nya bernama Chromebook. Chromebook. Maka di tahun 2019 kami mencoba meriset, saya dengan beberapa tim dibentuk oleh yayasan untuk secara langsung pergi ke salah satu kota di Jawa. Kita studi banding dulu, melihat bagaimana penggunaan device Chromebook ini dalam pembelajaran, dan ternyata bisa kita aplikasikan di sekolah. Alhamdulillah di tahun 2019 juga kita memulai penggantian device yang biasanya OS Windows, kita ganti dengan OS Chromebook, di mana device-nya adalah Chromebook, dan di situ kita kerjasama dengan Google Indonesia, dan salah satu penyedia layanan dari Google adalah Dugi. Nah, di sana kita bekerja sama mulai dari sistem, kita membuat sistem
email tersendiri dengan domain @alharaki.sch.id dengan berbagai macam fasilitas yang diberikan, mulai dari storage yang luar biasa besar, lalu komunitas di antara sekolah, kita tidak perlu lagi menanyakan apa alamat emailnya, karena di search barnya sudah muncul, tinggal kita ketik nama siswa atau nama guru. Dari situ kita berpindah lagi, maju lagi, kita ambil device-nya dari Chromebook. Ternyata di Chromebook bisa diatur, Pak. Akun Al-Haraki kita kunci di Chromebook-nya siswa. Sehingga akun itu memang benar-benar hanya bisa digunakan untuk belajar. Betul sekali. Dan ternyata ketika kita ganti dengan Chromebook, respon orang tua luar biasa. Karena biasanya kalau dikasih laptop, setahun setengah sudah rusak. Alhamdulillah dengan Chromebook ini, walaupun ada yang rusak, tapi jumlahnya jauh lebih kecil ketika kita sebelum menggunakan Chromebook. Sehingga di tahun 2020 sampai tahun ini 2023 kita tetap menggunakan device Chromebook itu. Nah, dari situ sudah menggunakan domain Al-Haraki, sudah menggunakan Chromebook, maka ternyata ada satu lagi komponen yang harus kita siapkan, yaitu gurunya, Pak. Ternyata Google punya sertifikasi pengajar Google yang berstandar internasional. Nah, disitulah kita dilatih, kita mengikuti ujiannya. Akhirnya kita, mayoritas guru di SMP Al-Haraki sudah mendapatkan sertifikat Google Educator minimal level 1. Minimal level 1. Paling tinggi level berapa, Pak? Paling tinggi sudah masuk trainer. Udah trainer. Sudah tingkatan ketiga, level 1, level 2, lalu trainer. Nah, yang lagi dipersiapkan sekarang banyak untuk ke level 2. Ke level 2. Karena untuk trainer biasanya cukup 1 minimal dari untuk syarat dari Google Reference School. Nah, kami sudah punya, level 1-nya sudah banyak, level 2-nya yang kita siapkan untuk lebih banyak lagi. Jadi ketika device-nya sudah siap, SDM gurunya kami siapkan. Selama setahun 2021 itu kita benar-benar mengejar sertifikasi tersebut untuk guru. Semua difasilitasi oleh Yayasan Akbar dari sekolah kami. Dan alhamdulillah di tahun 2022 lebih dari 50% guru kami sudah mendapatkan minimal level 1. Minimal level 1. Baru di akhir 2022 Yayasan menyampaikan bahwa ada kemungkinan kita dikunjungi oleh Google dalam rangka mengasesmen untuk sekolah referensi Google. Kami tidak pernah terbayangkan asesmen tersebut karena memang kami menggunakan Google dari awal pure untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran kita di sekolah, untuk siswa, untuk guru. Ternyata di bulan Januari 2023 kami mendapatkan kunjungan dari Google Indonesia dan Google Asia Pasifik khusus untuk mengasesmen bagaimana penggunaan perangkat Chromebook dan sistem Google Workspace for Education di Al-Haraki. Langsung dites di anak, melihat pembelajaran, melihat guru mengajar, melihat siswa membuka Google Classroom, mengerjakan seluruh tugas-tugas di aplikasi Google. Dan akhirnya di bulan Maret, alhamdulillah di bulan puasa kalau saya tidak salah saat itu, di bulan Ramadan, kami secara resmi mendapatkan predikat Google Reference School kelima di Indonesia. Kelima di Indonesia. Dan alhamdulillah Allah memberikan keberkahan tidak sampai situ, Pak. Di bulan April kami dapat kabar bahwa nanti di bulan Mei akan ada acara besar dari Google untuk seluruh negara di Asia Pasifik. Salah satu yang akan dikunjungi kabarnya Al-Haraki. Kami coba persiapkan dan alhamdulillah ternyata ada kegiatan Google Leader Series dari 6 negara. Negara pertama yang dikunjungi adalah Indonesia. Dan satu-satunya sekolah yang dikunjungi oleh tamu dari 6 negara tersebut adalah SMP Al-Haraki. Seperti itu. Dari situ alhamdulillah kurang lebih 150 tamu kita sambut, perwakilan dari 6 negara dan banyak wali kota, bupati ataupun dinas pendidikan terkait yang akhirnya mengunjungi kami di sekolah karena undangan Google Leader Series. Dan dari situ kami mencoba membuka kesempatan untuk teman-teman dari sekolah lain khususnya di Kota Depok maupun di kota lain untuk kita belajar bareng.
Alhamdulillah mulai saat itu di Mei, Juni, Juli sampai baru kemarin kami selalu menerima kunjungan minimal 1 di tiap pekannya untuk belajar bersama bagaimana menggunakan Google Workspace for Education dalam dunia pendidikan, khususnya meningkatkan kualitas pendidikan di kelas. Wah, luar Seperti biasa. Jadi berawal dari keinginan untuk meningkatkan kompetensi, Betul. dapat berkahnya double. Google Reference School, dapat juga Google Leader Series. Betul sekali, Pak. Luar biasa. Ini berkahnya luar. Ya, terima kasih. Ini luar biasa. Jadi hal-hal seperti ini, Pak, yang memang kita harapkan dan kita ingin dengar, ya, agar yaitu tadi, Pak, kita berharap ini mudah-mudahan jadi pada ketularan, Pak. Amin. Ya, Betul, sekolah-sekolah yang ada di Kota Depok ini, Betul. biar nanti sama dengan Al-Haraki dan kalau bisa terus lagi nambah lagi. Betul. Dapat. Kalau bisa Kota Depok jadi yang paling banyak di Indonesia, Pak, perwakilannya. Betul, sepakat banget. Semangatnya luar biasa, ya. Ya, jadi sobat kreatif nih salah satu contoh ya best practice yang ada di Kota Depok. Makanya juga memang Al-Haraki secara spesifik, Pak. Jadi saya dapat informasi dari panitia tim Kota Kreatif UNESCO. Jadi di Kota Depok itu Kota Kreatif UNESCO ini digawangi ya oleh 3 OPD utama. Ada Badan Perencanaan Daerah, Bapeda, ada Diskominfo, ada Disporiata, Pak. Nah, di situ Disdik juga ada di situ bagian dari itu, tapi 3 itu yang utama. Yang kemudian mencoba memetakan potensi apa yang ada di Kota Depok, Pak. Dari sisi kota kreatifnya. Nah, salah satunya sektor pendidikan memang yang paling utama, dan Al-Haraki secara spesifik tertulis, Pak, menurut info panitia tertulis jelas di situ bahwa SMPT Al-Haraki terkait pola pembelajaran digital yang dilakukan dan kerjasama dengan Google. Jadi memang alhamdulillah mudah-mudahan ini jadi satu modal besar bagi Kota Depok agar kita bisa masuk jejaring itu. Amin. Karena kami berharap contoh-contoh baik seperti yang Bapak sampaikan tadi ya tidak hanya bisa bermanfaat buat Kota Depok, tapi mungkin dunia juga bisa akan melihatnya. Dan pintu-pintu kesempatan insya Allah akan terbuka lebih lebar, akan Pak. semakin terbuka, betul, Pak. Akan terbuka lebih lebar, jejaring kita akan lebih banyak, Pak. Betul. Harapannya yaitu Al-Haraki nanti makin naik dengan inovasinya dan juga sekolah-sekolah yang lain. Dan pada akhirnya membuat nama harum Kota Depok sendiri, Sepakat, khususnya Pak. di nasional maupun internasional, Pak. Sepakat, Amin. betul, Pak. Kami berharap itu pun terjadi juga. Jadi bukan hanya berita-berita yang negatif saja, tapi berita positif yang kemudian diangkat. Betul, karena Depok penuh dengan hal yang positif sebenarnya, Pak, ya. Betul sekali, betul sekali. Cuma ini seperti yang Bapak sampaikan tadi itu seperti hidden gem, Pak. Jadi tersembunyi. Kalau kita nggak korek-korek, nggak keluar, Pak. Betul. Nah, momen inilah, Pak, saatnya ya teman-teman dari Al-Haraki, Pak Faris dan teman-teman bisa menyampaikan bahwa ini loh, ini di Kota Depok loh, bukan di kota yang lain. Nah, makanya luar biasa Pak Faris ya atas kolaborasinya, inovasinya ya. Nah, nyambung terkait itu nih Pak Faris. Kalau tadi kita udah ngomong terkait Al-Harakinya, kita udah nyinggung sedikit dengan kota kreatifnya. Iya. Nah, sebenarnya harapan Al-Haraki itu ke depan seperti apa sih, Pak Faris nih? Ya, saya juga pengen tahu sih Al-Haraki ini lulusannya dari SMP kemana biasanya, Pak? Ya kan? Dan biasanya arahnya tuh mereka kemana? Apakah kemudian yang 6 bidang itu jadi malah mereka akan ke situ, Pak, arahnya? Ya, atau seperti apa, Pak? Apakah ada datanya tuh, Pak? Baik. Kalau kita berbicara lulusan kami, Pak, secara di tingkatan SMA memang rata-rata ke sekolah negeri maupun sekolah swasta. Tapi ketika kita berbicara di dunia yang lebih tinggi, di pendidikan yang lebih tinggi, di universitas katakanlah, alhamdulillah banyak anak-anak kami yang pada akhirnya menemukan bakat yang dulu mungkin ia sukai di SMP. Saya baru ketemu kemarin alumni di tahun 2020, alumni pandemi, Pak. Lulusan 2020. Lulusan 2020. Alumni online ya, Pak? Alumni online. Wisuda online. Wisuda online Okay. pertama.
Wisudawan pertama. Alumni pertama yang tidak ada ujian nasional. Tidak ada ujian nasional, Walaupun ya. sudah persiapan luar biasa, tapi Hamin 1 bulan harus dibatalkan ujian nasionalnya. Kemarin main ke sekolah, mereka sudah dapat di universitas negeri di beberapa kota di Indonesia. Ada yang di ITB, ada yang di Unpad, ada yang di Semarang. Ada satu anak yang berbicara yang membuat saya cukup terenyuh. Dia bercerita, Pak, sekarang saya ada di jurusan media visual. Oke. Bapak tahu nggak kenapa saya milih jurusan ini? Saya bilang, kenapa? Emang kamu SMA jurusan apa? Saya IPA, Pak, jurusannya. IPA. Tapi dia bercerita, ternyata ketika membuat profil untuk masuk di kampus itu, dia menceritakan bagaimana pengalamannya belajar tentang fotografi dan broadcasting di SMP. Dan dia bercerita bahwa saat itu dia pernah magang 3 hari dan melampirkan scan sertifikat magang. Yang walaupun hanya 3 hari itu. Ya. Dia lampirkan kalau dia memang fokus di dunia fotografi dan broadcasting. Oke. Dari sana, ternyata di SMA dia sempat ikut kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Dan ketika kuliah dia merasa sepertinya jurusan ini yang cocok untuk saya. Dan alhamdulillah bulan depan dia sudah kuliah di semester 1 dengan jurusan yang kalau dilihat-lihat ternyata memang sudah dia sukai dari dia kelas 7. Dari kelas 7. Berarti 6 tahun yang lalu kurang lebih dia suka di bidang itu. Bakat Tapi baru terpendamnya. sekarang dia baru menyadari ternyata memang saya pinginnya di jurusan ini. Passionnya di situ, Pak. Passionnya di sana. Dan itu mungkin satu dari sekian cerita yang kami tahu, kami bisa dengar langsung dari anak-anak. Ya harapannya ini bisa menjadi inovasi yang kami lakukan dan terus akan kami lakukan untuk memberikan wajah baru di dunia pendidikan, khususnya di Kota Depok, bahwa sekolah yang memberikan ide kreatif, ide inovatif, yang memberikan mata pelajaran yang agak berbeda dari sekolah lain, bukan berarti tidak bisa siswanya maju, tetapi bisa jadi itu membuat minat dan bakat siswa muncul dan mungkin nanti di dunia pendidikan yang lebih tinggi itu bisa muncul dengan sendirinya. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana harapan kami khususnya di SMP Tel Haraki, kami tetap pada tujuan utama kami, Pak. Ketika membuat sekolah ini, kita ingin menciptakan generasi robbani dan menciptakan warga dunia yang siap untuk bersaing tidak hanya di nasional tetapi juga di internasional. Kenapa ide-ide kreatif itu kami munculkan? Sehingga 6 pelajaran tadi minimal bisa menjadi dasar pemikiran siswa ketika akan melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Alhamdulillah sejauh ini Kota Depok sendiri luar biasa mendukung kami. Mulai dari Dinas Pendidikan, kita banyak berkolaborasi sebelumnya. Dengan perpustakaan juga kami sangat sering berkolaborasi, baik untuk kegiatan maupun untuk pelatihan-pelatihan guru. Dan insya Allah ke depan harapannya tetap terjalin kolaborasi yang luar biasa, Bapak, antara pemerintah Kota Depok dengan kami di sekolah-sekolah. Karena kami tidak akan bisa apa-apa tanpa pemerintah Kota Depok, dan pemerintah Kota Depok bisa semakin maju, bisa semakin hebat karena ada sekolah-sekolah yang terus mendukung program-program dari pemerintah Kota Depok. Luar biasa. Terima kasih Pak Faris atas penjelasannya, ini mencerahkan sekali Pak Faris, karena memang modal Pemkot Depok, modal Kota Depok ya, bukan Pemkot Depok saya, modal Kota Depok itu adalah sumber daya manusianya. Betul, sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang luar biasa dari lebih dari 2,1 juta orang yang ada di Kota Depok ini. 70%, hampir 80% itu orang-orang produktif, Pak Faris. Betul. Ya, jadi nah ini luar biasa. Nah, harapannya memang mudah-mudahan ini bisa mewarnai. Seperti yang tadi Pak Faris bilang, bukan hanya di Kota Depok saja, tapi jadi warga dunia. Betul. Ya baik Sobat Kreatif dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita sudah berdiskusi ya dengan hangat, dengan luar biasa, penuh inspirasi ya dari SMP Tel Haraki yang ada di sini, kita didamping oleh Pak Faris. Untuk menutup ya podcast kita kali ini, walaupun kita pengen diskusi lagi nih Pak Faris, mungkin kita di lain waktu
Ya, ini biarlah jadi part 1-nya. Betul. Nanti part 2-nya kita schedulekan lain waktu. Insya Allah. Baik, kita minta closing statement dari Pak Faris terkait diskusi kita hari ini. Sebagai penutup, mungkin dari kami SMP Al-Haraki, kami sangat senang sekali menyambut Kota Depok menjadi salah satu perwakilan Indonesia untuk bersaing dengan kota-kota lain dengan predikat kota kreatif UNESCO. Dengan ide-ide kreatif yang kami bawa di SMP Al-Haraki, semoga kami menjadi satu bagian kecil yang bisa mendukung kesuksesan Kota Depok dalam memenangkan, meraih penghargaan kota kreatif UNESCO tingkat dunia, dan semoga kami juga bisa menjadi bagian kecil yang ikut mewarnai kesuksesan tersebut. Kami juga berharap kami sekolah yang kecil ini dari banyak ratusan sekolah di Kota Depok yang bisa menyiapkan generasi-generasi hebat masa depan. Kalau tadi kita berbicara statistik, 70% lebih usia-usia produktif ada di saat ini, dan semoga siswa-siswa kami yang ada di SMP Al-Haraki bisa menyumbangkan satu dari sekian banyak orang-orang hebat di masa depan, khususnya untuk kesuksesan Kota Depok tersendiri. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Sobat kreatif, alhamdulillah hari ini Pak Faris telah hadir meluangkan waktunya bersama di podcast kita, podcast Ide Podcast. Kami bersyukur atas diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan inspirasi, ya, inovasi dan kolaborasi yang telah kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi berkah, ya. Amin. Menjadi nilai positif tidak hanya bagi SMP IT Al-Haraki tapi juga bagi seluruh warga Depok. Ke Pasar Sukatani membeli mangga. Cakep. Mangga dibeli warnanya oranye. Cakep. SMP IT Al-Haraki seharusnya memang berbangga punya Pak Faris yang super keren. Baik, terima kasih Sobat Kreatif atas atensinya dari podcast ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, bernilai positif bagi seluruh warga Depok. Bung Karno pernah bilang bahwa Bung Karno, kalau kita kasih 1000 orang tua, pasti akan tercabut akar Semeru. Tapi kalau kita kasih 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Semoga 10 orang itu akan hadir di SMP IT Al-Haraki. Terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ide gue, mana ide lo? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?